Saya sebetulnya sudah menduga, sudah curiga, kalau ada permasalahan dengan kelompok mereka, ustadz mereka, ulama mereka, kiai mereka, habaib mereka, hanya satu solusinya. Itu adalah turun ke jalan, menggunakan kekuatan aksi massanya yang sebetulnya tidak besar-besar amat. Cuma memang berisik sekali. Itu kemampuan mereka, menurunkan aksi massa. Dan ini menurut saya sangat lucu dan juga goblok. PA212 mereka ini bahkan berencana hari ini itu melakukan demo. Mereka berencana untuk geruduk duta besarnya Singapura. Abdul Somad ini pergi itu bukan untuk berdakwah ya. Jadi dia tidak membawa umat Islam. Jadi jangan Anda ini membawa nama umat Islam. Buntut dari penolakan Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad atau UAS, maka PA212 mengancam akan melakukan demo di depan gedung Kedutaan Besar atau Kedubes Singapura. Mengantisipasi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut pihaknya akan melakukan penjagaan di sekitar gedung Kedubes secara rutin. Oh ya, kita rutin aja, setiap Kedubes ada pengamanan dari Direktorat Pengamanan Objek Vital. Ada setiap hari ada pengamanannya, kata Zulpan di Polda Metro Jaya. Kendati demikian, Zulpan mengungkap pihaknya belum menerima laporan terkait pelaksanaan demo tersebut. Zulpan juga menegaskan agar masyarakat dapat menyampaikan pemberitahuan kepada polisi sebelum melakukan aksi. Setiap masyarakat yang akan unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998. Ya, untuk memberitahukan kepada kepolisian untuk menyampaikan pemberitahuan lebih dulu. Kami belum terima pemberitahuan itu. Kalaupun ada, ya kita akan berikan pengamanan, ungkas Zulpan. Sementara Polda Metro Jaya belum menerima surat pemberitahuan dari PA212 yang berencana menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Singapura Setiabudi di Jakarta Selatan. Hasil unjuk rasa ini buntut dari larangan Ustadz Abdul Somad alias UAS masuk ke negara Singapura. Bila nantinya pihak PA212 telah mengirimkan surat pemberitahuan, maka tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian akan mengawal unjuk rasa. Dan tentunya pemberitahuan itu harus terlebih dulu dikirimkan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Seperti diketahui, Waksekjen PA212 Novel Bamukmin menanggapi peristiwa dideportasinya UAS oleh pihak imigrasi Singapura di Pelabuhan Tanah Merah pada Senin kemarin. Oh jelas, apa yang dilakukan oleh Singapura telah melakukan penghinaan terhadap ulama kami dengan alasan ajaran ekstremis dan ini jelas mengada-ngada, kata Novel kepada kantor berita politik RMOL pada Kamis 19 Mei. Menurutnya persoalan yang dialami oleh UAS merupakan persoalan yang sensitif sehingga pemerintah harus hadir untuk membela warganya. Atau kalau tidak nih, kami bisa akan turun ke jalan ke depan Kedubes Singapura untuk memberikan peringatan kepada Singapura, jangan coba-coba menghinakan ulama kami. Dan segera Singapura harus meminta maaf kepada umat Islam Indonesia, kata Novel. Ya, Wasekjen PA212 mendesak Singapura untuk meminta maaf atas keputusannya mendeportasi Ustadz Abdul Somad dari negaranya. Dirinya bahkan mengancam akan memboikot produk dari Singapura. Selain ancaman boikot, Novel Bamukmin selaku Wasekjen 212 itu juga mengancam Singapura dengan ancaman akan mengajak massa untuk tidak pergi ke Singapura. Sebagaimana diwartakan bahwa Singapura menuduh UAS punya pemikiran ekstremis. Tuduhan bahwa dai kondang tersebut menyebarkan ajaran ekstremisme tidak berdasar. Karena itu Novel menuntut agar Kedubes Singapura sebagai perwakilan pemerintah Singapura untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Menurutnya PA212 bisa saja turun ke jalanan untuk melakukan aksi damai di Kedubes Singapura guna memberikan peringatan pada Singapura untuk tidak coba-coba menghinakan ulama Indonesia. Pasalnya pendeportasian UAS itu dilakukan Singapura dengan alasan yang mengada-ada. Novel Bamukmin menambahkan, perlindungan WNI yang ada di negara lain termasuk Singapura itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Apalagi persoalan yang menimpa UAS ini merupakan masalah yang sensitif, sehingga manakala tidak ada upaya pemerintah untuk hadir membela warganya, patut diduga ada pemufakatan busuk di dalamnya. Pemerintah Singapura sendiri telah memberikan penjelasan terkait penolakan terhadap UAS. Rombongan sang dai itu ditolak masuk setelah wawancara keimigrasian di Pelabuhan Tanah Merah.
Singapura berdalih Ustadz Abdul Somad menyebarkan ajaran ekstremis dan juga segregasi. Pemerintah Singapura juga mempersoalkan pernyataan yang diklaim sebagai materi ceramah UAS bahwa bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina adalah syah dan syahid. Penyebutan non-muslim sebagai kafir juga dipersoalkan oleh pemerintah Singapura. Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menanggapi insiden penolakan Singapura terhadap pendakwa UAS yang ingin masuk ke negara itu. Menurut Muhadjir, kasus Abdul Somad merupakan gambaran bahwa warga Indonesia dan Singapura merupakan tetangga yang harus saling menghormati dan menjaga etika. Ya beginilah hidup bertetangga itu, tidak cuma artinya dari rumah ke rumah, tapi sesama negara juga ada etika, ada tata cara saling menghormati, kata Muhadjir. Muhadjir mengatakan dalam hidup bertetangga sehari-hari penting untuk menjaga tutur kata. Dalam konteks bernegara pun disebutkan Muhadjir penting bagi warga negara untuk saling menjaga ucapan. Dengan menjaga tutur kata dan perbuatan kepada tetangga, imbuhnya, maka tak perlu ada peristiwa pengusiran. Pemerintah Singapura lewat Kementerian Dalam Negeri dan Hukum menjabarkan alasan terkait penolakan Abdul Somad Batubara dan rombongannya. Situs resmi Kemendagri dan Hukum Singapura menjelaskan 3 poin alasan penolakan UAS ke negeri Singa itu. Yang pertama, Kemendagri dan Hukum Singapura mengkonfirmasi kedatangan Abdul Somad di Pelabuhan Tanah Merah pada Senin 16 Mei kemarin dari Batam bersama 6 pendamping. Penolakan Abdul Somad bersama 6 pendamping perjalanan dilakukan saat rombongan tiba di Pelabuhan Tanah Merah Singapura. Setelah petugas melakukan wawancara terhadap Abdul Somad, rombongan ditolak masuk ke Singapura dan dipulangkan menggunakan kapal feri ke Batam pada hari yang sama. Yang kedua, Abdul Somad diketahui menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama seperti di Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Yang ketiga, Kemendagri dan Hukum Singapura juga menekankan masuknya pengunjung ke Singapura bukanlah secara otomatis atau hak, sebab setiap kasus dinilai berdasarkan kepatutan masing-masing. Buntut dari penolakan Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad atau UAS, maka PA 212 mengancam akan melakukan demo di depan gedung Kedutaan Besar atau Kedubes Singapura. Mengantisipasi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut pihaknya akan melakukan penjagaan di sekitar gedung Kedubes secara rutin. Oh ya, kita rutin aja, setiap Kedubes ada pengamanan dari Direktorat Pengamanan Objek Vital. Ada setiap hari ada pengamanannya, kata Zulpan di Polda Metro Jaya. Kendati demikian, Zulpan mengungkap pihaknya belum menerima laporan terkait pelaksanaan demo tersebut. Zulpan juga menegaskan agar masyarakat dapat menyampaikan pemberitahuan kepada polisi sebelum melakukan aksi. Setiap masyarakat yang akan unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998. Ya, untuk memberitahukan kepada kepolisian untuk menyampaikan pemberitahuan lebih dulu. Kami belum terima pemberitahuan itu. Kalaupun ada, ya kita akan berikan pengamanan, pungkas Zulpan. Sementara Polda Metro Jaya belum menerima surat pemberitahuan dari PA 212 yang berencana menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Singapura Setiabudi di Jakarta Selatan. Aksi unjuk rasa ini buntut dari larangan Ustadz Abdul Somad alias UAS masuk ke negara Singapura. Bila nantinya pihak PA 212 telah mengirimkan surat pemberitahuan, maka tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian akan mengawal unjuk rasa.